Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Saya semoga tuan akak hadirin semua, abang adik semua, ayah-ayah yang hadir, semoga alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga majelis mengaji kita ini mendapatkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah yang baik kita pada hari kiamat nanti kelak insyaallah. Okey, kita sambung lagi pengajian kita yang lepas semalam ni. Kita dah belajar tentang 3 kelompok atau 3 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Dan kita pelajari ada 3 golongan. Nah, sekarang pertama apa? Orang yang mati syahid. Dia orang yang mati syahid ni, maka dia akan masuk surga terus tanpa hisab. Tak ada hisab, tak ada ditanya apa soalan apa saja atau benda dia atau umur dia untuk apa saja, tak ada ditanya apa-apa, terus masuk surga tanpa dihisab. Jadi sekarang kita bahas mati syahid ni ada berapa golongan atau ada berapa kriteria orang mati syahid. Jadi menurut Imam Nawawi dalam kitab-kitab beliau, Imam Nawawi ini siapa? Imam Nawawi ini adalah anak murid daripada Imam Syafi'i atau pengikut mazhab Syafi'i yang terkuat, yang terpandang lah, yang terkenal, orang terpandang daripada pengikut mazhab Syafi'i, orang kuat lah. Jadi menurut beliau, menurut Imam Nawawi ini, mati syahid ini ada 3 macam jenis atau 3 macam kriteria. Pertama, nomor 1, orang yang mati syahid ketika berperang melawan kafir harbi. Nah, kafir harbi ini kalau zaman dahulu memang orang kafir musyrik ketika zaman Rasulullah memang memusuhi Islam. Kalau dia berperang melawan kafir yang memerangi Islam. Kalau sekarang mungkin Palestina, Palestina itu ketika diperang oleh kafir Yahudi, laknatullah. Ketika mereka berperang, lepas itu mereka mati, maka disebut mati syahid. Kalau macam di negara Malaysia, Indonesia, kalau perang sesama Islam, itu tak ada mati syahid lah. Sama-sama Islam perang bergaduh, contoh orang Indonesia, itu kalau mati bukan mati syahid, ya, sebab tak ada yang salah. Yang sini ngaku betul, yang sini ngaku betul, sama-sama Islam. Zaman sekarang kalau negara-negara Islam susah nak mati syahid yang ni lah, mati syahid melawan kafir harbi. Kalau akhir zaman nanti perang melawan orang kafir, wallahu a'lam, mungkin mati syahid, perang melawan kafir yang memusuhi Islam, atau kita diusir, dihalau dari negara kita oleh orang kafir, itu wajib kita perangi juga. Itu termasuk kafir harbi, ya. Oke, paham? Jadi pertama nih, orang yang mati syahid melawan orang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Maka orang tadi disebut syahid dunia akhirat. Syahid apa? Dunia akhirat. Kalau maaf cakap dia meninggal ketika perang, maka tak payah dimandikan. Walaupun berdarah-darah, terus tanam dengan baju dengan darah tadi, ya. Terus untuk saksi baju dengan darah tadi, ya, tak payah dimandikan, terus tanam. Maka solati, ya, disolati lepas itu tanam, tak payah dimandikan. Oke, paham nih, ya? Namanya syahid dunia akhirat. Terus masuk surga lah nantinya lah, tak payah dihisap-hisap lagi. Itu namanya syahid dunia akhirat. Oke, nomor 2, syahid dalam hal pahala namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Maknanya kalau orang yang kriteria kedua ini syahid di akhirat saja, di dunianya dia macam biasa dimandikan, disolati. Contohnya apa? Orang yang mati sebab melahirkan. Contoh orang bersalin mau melahirkan, lepas itu meninggal, maka dia tetap dimandikan dan disolati. Tapi disebut mati syahid juga, tapi syahid akhirat saja, ya. Sama masuk surga tanpa hisab.
Lepas itu apa? Orang yang mati karena wabah penyakit, mungkin karena virus corona nih, mungkin juga lah mati syahid orang-orang Islamnya tersebut ya. Wallahu a'lam lah. Kat sini diterangkan seperti orang yang kena wabah penyakit, maka orang itu meninggal, maka disebut mati syahid akhirat saja, tetap dimandikan, tetap disolati. Kalau virus corona, wallahu a'lam, dimandikan juga kok, mandikan tapi khas lah atau di tayamum. Yang diterangkan syahid akhirat saja ini tetap dimandikan, orang bersalin atau orang tenggelam, hanyut masuk air, atau kena runtuhan bangunan, lepas itu meninggal, tapi orang Islam lah, orang kafir tak adalah. Lepas itu orang dalam keadaan bukan maksiat. Cakap nih kalau tengah tengah nonton kemaksiatan, lepas itu kena runtuhan, itu bukan syahid lagi dah. Dalam keadaan baik lah, dalam keadaan dia tengah buat kebaikan bukan kemaksiatan, lepas itu hanyut masuk air, tenggelam atau kena tsunami, bukan tengah maksiat, lepas itu tengah buat baik, lepas itu kena runtuhan, tengah sembahyang, kena runtuhan masjid atau bangunan, maka dinamakan syahid akhirat, tetap dimandikan, lepas itu disolati, baru ditanam. Paham? Itu namanya syahid akhirat saja. Di dunia macam orang biasa, dimandikan, disolati, ditanam macam biasa. Oke? Terus yang terakhir, syahid yang terakhir adalah orang yang khianat dalam harta ghanimah, harta rampasan perang. Kalau zaman dahulu ini ada contoh-contoh zaman Rasulullah ketika lepas perang melawan kafir harbi, lepas itu dapat barang jarahan, barang jarahan perang lah. Contohnya apa? Dapat harta benda rampasan dari orang kafir lah. Maka orang ini dalam dalil pun dia bukan dinamakan mati syahid. Tapi kalau orang di dunia, dia mati syahid lah. Padahal tak, dia niat perangnya sebab niat nak dipuji orang, atau dia nak perang sebab niat nak dapat harta rampasan. Saya nak kaya lah, saya mau kaya, saya mau perang melawan kafir harbi. Contoh zaman dahulu, zaman Rasulullah, niatnya bukan untuk lillahi ta'ala, niatnya supaya dapat wanita. Kalau yang dahulu perang harta rampasannya kadang wanita pun diambil, ditahan, itu namanya harta rampasan atau ghanimah. Lepas itu harta benda orang kafir pun diambil yang kalah perang. Jadi orang yang mati ketika perang tersebut niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya karena mengharap harta rampasan atau supaya dipuji nanti. Dia hebat, gugur ke medan perang, dia ini mati syahid. Tapi secara dalil dia bukan mati syahid. Tapi di dunia orang lihat, orang nampak dia ini mati syahid. Itu namanya syahid dunia saja. Maka tak dikira mati syahid, cuma orang lihatnya dia mati syahid. Tapi yang tahu hati ini siapa? Allah semata. Yang tahu niat dia berperang nih siapa? Hanya Allah. Cuma kita lihat dia mati syahid, macam biasa tanam, tak sholatkan, sebab kita tak tahu niat dia. Yang tahu niat tadi hanyalah si yang mati tadi melawan ketika perang tadi, dan Allah semata. Paham tuan-tuan? Ya. Apa soalan? Ada soalan. Ya sini. Wallah alam bisawab. Okey. Kira tanya. Soalan saya. Seorang hamba Allah ini masa muda dia selalu buat dosa. Okey. Terus. Berzina. Okey, terus. Berzina, terus. Ketika tua baru dia insaf. Soalan saya, adakah dia terlepas daripada seksaan kubur sedangkan dia belum bertaubat? Jadi ketika masa muda dia selalu buat maksiat, berzina, minum minuman keras contohnya, pas tinggal sholat, dia orang Islam. Tapi kalau mati belum taubat, taubat kan? Belum taubat. Belum taubat maka dapat siksa. Tapi pasal Allah nak ampunkan ketak, hakikatnya hanya Allah semata yang tahu. Tapi kalau secara syariat, kalau orang yang belum taubat dari dosa besar, maka dapat siksa dulu.
Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah nak ampunkan juga, itu hak Allah lah, kuasa Allah. Tapi kalau dari syariat Islam, dia kena mendapatkan dosa dulu, siksa dulu. Sebab belum taubat. Maknanya cepat-cepatlah taubat. Kalau kita dah tahu kita kena menyesal, taubat sebelum kita mati lah. Pasal kita mati ini tak tahu, kita besok mati tak tahu. Tapi kita lepas buat maksiat, terus taubat menyesal. Kalau boleh saya tak nak mengulangi lagi. Tapi kalau bila-bila masa tahun depan mengulangi lagi, istighfar lagi, taubat, minta maaf lagi. Allah ni Maha Pengampun. Secepatnya, Allah ni tak heran kita banyak dosa, maksiat 100 orang, kita berzina 100 orang. Allah tak heran dah kita bunuh orang 100 orang, contoh kan? Lepas tu kita taubat saja, kita taubat nasuha, taubat menyesal, janji tak mengulangi lagi, istighfar pada Allah, maka Allah terus ampunkan dosanya macam baby baru lahir, kosong, tak ada dosa. Paham? Tapi kalau mati belum taubat, maka akan disiksa dahulu. Kalau ada iman sekecil biji sawi, dia dah dibasuh, disiksa semua sampai bersih masuk api neraka, sisa iman maka dinaikkan masuk surga. Janji ada iman. Paham? Janji jangan syirik, jangan keluar Islam. Oke, paham? Maknanya kena secepatnya bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.